031 didampingi rekan saya Indah Rahmadani dengan NIM belakang 019. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang model Chemis dan Stagger. Kepada Saudari Intan dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi model Chemis dan Stagger. Model Chemis dan Stagger adalah sebuah pendekatan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK yang terkenal yang dikembangkan oleh Stephen Chemis dan Robin M. Stagger. Model ini berfokus pada proses refleksi dalam praktik pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui siklus yang berulang. Model ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan-tahapan tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan, terutama antara siklus pertama dan siklus berikutnya. Siklus kedua merupakan perbaikan atau penambahan dari siklus pertama dan seterusnya. Yang selanjutnya, tujuan model Chemis dan Stagger. Tujuan diciptakannya model pengembangan kurikulum Chemis dan Stagger adalah untuk memberikan pendekatan yang lebih reflektif dan partisipatif dalam proses pengembangan kurikulum. Model ini mengutamakan kolaborasi antara pengajar dan peserta didik, serta memungkinkan evaluasi dan revisi yang berkelanjutan, sehingga bisa responsif terhadap kebutuhan dan konteks pendidikan yang berubah. Selanjutnya ada konsep model pengembangan kurikulum Chemis dan Stagger. Yang pertama, model ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Yang kedua, model ini memiliki 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang ketiga, komponen acting, tindakan, dan observing, pengamatan dijadikan satu kesatuan karena kedua kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, penelitian tindakan Chemis dan Stagger meliputi mengembangkan rencana perbaikan, menerapkan rencana tersebut, mengamati dan mendokumentasikan dampak dari rencana tersebut, dan yang terakhir, merefleksikan dampak dari rencana tersebut untuk perencanaan lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah model Chemis dan Stagger, yaitu pada perencanaan. Tahap ini adalah tahap menyusun rancangan tindakan, yaitu menjelaskan mengenai 5W+1H. Diperlukan 5 rancangan tindakan. Penelitian merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan praktik pengajaran. Ini mencakup identifikasi masalah dan pengembangan strategi untuk mengatasinya. Pada hakikatnya, perencanaan bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi nyata di lapangan saat pelaksanaan PTK. Yang kedua, pelaksanaan tindakan merupakan implementasi tindakan yang telah direncanakan atau skenario pembelajaran. Setelah perencanaan, tindakan yang telah dirancang dilaksanakan di kelas. Ini adalah langkah praktis di mana guru menerapkan strategi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan di lapangan, hendaknya harus berdasarkan pula pada pedoman teoritik dan empirik agar hasil yang diperoleh seoptimal mungkin. Yang ketiga, pengamatan merupakan kegiatan mengamati dan mengumpulkan data tentang efek dari tindakan yang diambil. Observasi ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan. Hasil dari pengamatan ini harus dapat menggambarkan dan mencakup keadaan sesungguhnya di kelas. Poin penting yang harus ada dalam hasil pengamatan yakni proses dari tindakan, efek tindakan, lingkungan, dan hambatan yang muncul. Hasil dari pengamatan ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar dilaksanakannya refleksi. Dan yang terakhir ada refleksi, yaitu merupakan kegiatan menganalisis dan mengevaluasi hasil pengamatan untuk memahami apa yang terjadi dan membuat kesimpulan mengenai tindakan dan pengamatan yang telah dilakukan. Hal ini membantu dalam memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
Dari refleksi ini dapat dirumuskan tindakan lebih lanjut dan siklus akan diulang. Peneliti memfokuskan diri untuk mengkaji dan mempertimbangkan hasil dari tindakan. Peneliti pun harus mengkaji keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori secara relevan. Selanjutnya, peneliti dapat menarik kesimpulan dari PTK yang telah ia lakukan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui mengenai langkah-langkah dari pengembangan kurikulum model Chemnitz dan Stargardt, bahwasanya pada model ini itu terdiri dari 2 siklus. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari 2 siklus yang ada pada model Chemnitz dan Stargardt dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Di siklus pertama, tahap pertama ada perencanaan. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi think, talk, and write. Tujuan dari siklus ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis paragraf eksposisi. Guru menyiapkan materi, alat evaluasi, dan rubrik penilaian. Kemudian untuk tahap yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai topik yang telah ditentukan. Setelah diskusi, siswa diminta untuk menulis paragraf eksposisi berdasarkan hasil diskusi mereka. Guru mengamati proses dan keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung. Kemudian tahap yang ketiga ada di tahap pengamatan. Guru melakukan observasi terhadap keterlibatan siswa, pemahaman materi, dan kualitas paragraf yang ditulis. Data yang dikumpulkan mencakup catatan, observasi, dan hasil tulisan siswa. Kemudian tahap refleksi. Setelah siklus 1, guru menganalisis hasil observasi dan tulisan siswa. Jika hasilnya menunjukkan bahwa masih ada siswa yang kesulitan, guru merencanakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Kemudian pada siklus kedua, di tahap perencanaan, berdasarkan refleksi dari siklus pertama, guru merencanakan kembali mengenai perbaikannya. Misalnya, guru menambahkan sesi pembelajaran tentang struktur paragraf eksposisi dan memberikan contoh yang lebih banyak lagi. Di pelaksanaan tindakan, pada siklus kedua, guru melaksanakan kegiatan yang sama dengan tambahan materi baru. Siswa kembali dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi dan menuliskan paragraf eksposisi, tetapi kali ini dengan bimbingan yang lebih intensif. Di tahap yang ketiga, tahap pengamatan di siklus kedua, guru mengamati proses belajar siswa dengan lebih fokus pada penerapan struktur paragraf yang telah diajarkan. Observasi dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan dalam kualitas tulisan siswa. Kemudian yang keempat ada refleksi. Setelah siklus 2 selesai, guru melakukan refleksi kembali hasil tulisan siswa dibandingkan dengan siklus 1. Jika terjadi peningkatan, guru mencatat hasil dari strategi yang sudah berhasil dilakukan dan merencanakan langkah selanjutnya untuk pembelajaran di masa depan. Setelah adanya siklus 1 dan 2, maka guru bisa menyimpulkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi sebagai bahan untuk evaluasi ke depannya. Kemudian materi selanjutnya yakni mengenai karakteristik pada model Chemnitz dan Stargardt. Yang pertama, model ini memiliki 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Kemudian tahapan-tahapan tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan, baik dalam satu siklus maupun antara siklus yang satu dengan siklus yang lainnya. Yang ketiga, siklus kedua merupakan perbaikan atau penambahan dari siklus pertama dan seterusnya. Model ini dinilai efektif oleh peneliti. Kemudian, adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dan anggota kelompok sasaran. Kemudian, yang terakhir, harus menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan secara positif. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pada model Chemnitz dan Stargardt. Untuk kelebihannya yang pertama, partisipasi aktif. Model ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru dan juga siswa. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan juga interaktif. Yang kedua, refleksi berkelanjutan.
Salah satu keunggulan utama dari model Candice dan Stagger ini adalah adanya siklus refleksi yang memungkinkan guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pengajaran mereka secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga mengenai fleksibilitas. Model Candice dan Stagger dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan kebutuhan pendidikan sehingga dapat diterapkan di berbagai situasi. Yang terakhir, ada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan melibatkan siswa dalam proses penelitian tindakan, model ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pembahasan terakhir mengenai kekurangan model Candice dan Stagger. Yang pertama, waktu dan sumber daya. Proses yang melibatkan siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar yang mungkin tidak selalu tersedia di semua sekolah. Yang kedua, mengenai kompleksitas implementasi. Bagi beberapa guru, penerapan model ini bisa terasa kompleks dan sulit, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan pendekatan penelitian tindakan. Yang ketiga, ketergantungan pada keterampilan guru. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman guru dalam melakukan refleksi dan analisis data. Yang terakhir, risiko bias. Dalam proses refleksi, ada kemungkinan adanya bias dari guru yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tindakan. Baik, sekian materi dari kelompok kami mengenai model Candice dan Stagger. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.